Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak karunia kepada kita yang kita mustahil bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, saya akan melanjutkan pembacaan buku Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita masuk ke bab atau episode yang kita tunggu-tunggu, yang kita nantikan, yaitu bab tentang kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian. Jadi ini bab yang berisi peristiwa ketika baginda Rasulullah lahir, kemudian tumbuh sampai dewasa, sampai umur 40 ketika beliau kemudian baru diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul, ya. Jadi ini fase umur 0 lahir sampai umur 40, ya, kira-kira begitu. Nah, mari teman-teman kita nikmati kisah ini. Saya membacakan untuk kalian ini. Kelahiran Nabi Sayyidul Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tengah kabilah Bani Hashim di kota Mekah pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal, permulaan tahun dari peristiwa pasukan gajah, dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan, atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 bulan April tahun 571 Masehi, berdasarkan hasil penelitian seorang ulama besar Muhammad Sulaiman Al-Manshufuri dan seorang ahli ilmu falak Mahmud Basya. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, ketika aku melahirkannya, dari rahimku keluar seberkas cahaya yang karenanya istana-istana di Syam tersinari. Imam Ahmad dari Al-Irbad bin Syariah meriwayatkan yang isinya serupa. Diriwayatkan bahwa ada beberapa irhasyat atau tanda bukti menunjukkan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, runtuhnya, yaitu runtuhnya 14 balkon istana Kisra serta padamnya api yang disembah oleh kaum Majusi. Robohnya beberapa gereja di sekitar danau Sawah setelah airnya tiba-tiba menyusut. Kemudian Imam Bayhaqi juga meriwayatkan hal yang sama, meskipun Syekh Muhammad Al-Ghazali tidak mengakuinya. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirim utusan kepada kakeknya Abdul Muthalib, memberitahukan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Kemudian Abdul Muthalib datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau masuk ke dalam Ka'bah. Ia berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Dia memilihkan nama Muhammad, padahal nama itu belum dikenal di kalangan Arab. Abdul Muthalib pun mengkhitan beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari ke-7 kelahirannya, sebagaimana tradisi yang berlaku di masyarakat Arab. Perempuan pertama yang menyusui beliau sallallahu alaihi wasallam setelah ibundanya adalah Suwaibah. Perempuan ini merupakan budak perempuan Abu Lahab yang saat itu juga tengah menyusui anaknya sendiri bernama Masruh. Sebelumnya ia juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi setelah menyusui beliau sallallahu alaihi wasallam. Di perkampungan Bani Sa'ad, tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang tinggal di kota adalah mencari orang yang dapat menyusui bayi-bayi mereka sebagai tindakan preventif terhadap tersebarnya penyakit-penyakit kota. Hal itu mereka lakukan agar tubuh bayi-bayi mereka kuat, berotot kekar, dan mahir berbahasa Arab sejak masa kanak-kanak.
Oleh karena itu, Abdul Muthalib mencari perempuan-perempuan yang dapat menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akhirnya mendapatkan seorang perempuan penyusu dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah binti Abu Zu'aib. Suami perempuan ini bernama Harits bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsyah yang juga berasal dari kabilah yang sama. Saudara-saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari satu susuan adalah Abdullah bin Harits, Anisah binti Harits, Huzafah atau Zuzamah binti Harits yang julukannya yaitu Syaimah, justru lebih populer daripada namanya sendiri. Selain Rasulullah SAW, Halimah juga mengasuh Abu Sofyan bin Harits bin Abdullah, sepupu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusui di Bani Asad bin Bakar. Suatu hari, ibu susuan Rasulullah SAW ini juga pernah menyusui Hamzah selagi beliau masih dalam susuan. Jadi Hamzah adalah saudara sepersusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dua pihak, yaitu Suaibah dan Halimah As-Sa'diyah. Halimah merasakan adanya keberkahan yang dibawa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuatnya menceritakan kisah-kisah yang menakjubkan. Baiklah, kita biarkan dia menuturkannya kisahnya sendiri, seperti yang diriwayatkan Ibnu Ishaq bahwa Halimah pernah berkisah. Suatu kali dia keluar dari negerinya bersama suaminya dan seorang anak laki-lakinya yang masih kecil, dan disusuinya bersama beberapa perempuan dari Bani Sa'ad bin Bakar. Tujuan mereka adalah mencari bayi yang tidak disusui. Waktu itu masa paceklik, tidak tersisa kekayaan apapun yang kami miliki. Ya, ini cerita Halimah ya. Ia berkata, aku pergi sambil menaiki seekor keledai betina milikku beserta seekor unta yang sudah tua. Demi Allah, tidak setetes pun susu yang dihasilkannya. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena tangisan bayi kami yang menangis kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan, sekalipun kami masih tetap mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pergi sambil menunggang keledai betina milik kami, dan hampir tidak pernah turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami serombongan tiba di Mekah, dan kami langsung mencari bayi-bayi yang bisa kami susui. Setiap perempuan dan dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti menolaknya setelah tahu bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anak yatim. Tidak mengherankan karena kami mengharapkan imbalan yang memadai dari ayah sang bayi yang hendak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim. Tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu. Setiap perempuan dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang tidak disusuinya kecuali aku sendiri, Halimah ya. Ketika kami telah bersiap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama teman-teman perempuanku tanpa membawa seorang bayi yang kususui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Lalu suamiku berkata, tidak mengapa bila kamu melakukan hal itu, semoga Allah menjadikan kehadirannya di tengah kita sebagai suatu keberkahan. Halimah melanjutkan penuturannya. Aku pun menemui bayi itu dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa berat karena mendapat beban yang lain. Aku segera menghampiri hewan tungganganku. Tatkala puting susuku kusudarkan kepadanya, bayi itu bisa menyedot air susu sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susunya hingga kenyang. Setelah itu, keduanya tertidur pulas. Padahal sebelum itu, kami tidak pernah tidur sepicing pun karena mengurus bayi kami. Suamiku menghampiri untanya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh. Maka kami memerahnya. Suamiku bisa minum air susu unta kami. Begitu pula aku. Hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa paling indah bagi kami. Demi Allah, tahukah engkau Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh berkah, kata suamiku keesokan harinya. Demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu, kataku. Halimah melanjutkan penuturannya. Kemudian kami pun siap-siap pergi dan aku menunggang keledaiku. Semua bawaan juga kami naikkan bersamaku di atas punggungnya. Demi Allah, setelah perjalanan sekian jauh, tentulah keledai-keledai mereka tidak akan mampu membawa beban seperti yang aku bebankan di atas punggung keledaiku.
sehingga rekan-rekanku berkata kepadaku, "Wahai putri Abu Zu'aib, celaka engkau, tunggulah kami. Bukankah ini keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu?" "Demi Allah, begitulah, ini adalah keledaiku yang dulu," kataku. "Demi Allah, keledaimu itu kian bertambah perkasa," kata mereka. Kami pun tiba di tempat tinggal kami di Bani Sa'ad. Aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun milik kami yang lebih subur saat itu. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang, dan air susunya pun penuh berisi, sehingga kami bisa memerahnya dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memerah susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air susu setetes pun, dan ambing susunya juga kempes. Sehingga mereka berkata garang kepada gembalanya, "Celakalah kalian, lepaskanlah hewan gembala kalian seperti yang digembalakan oleh putri Abu Du'aib." Tetapi domba-domba mereka pulang ke rumah tetap dalam keadaan lapar dan tak setetes pun mengeluarkan air susu. Sementara domba-dombaku pulang dalam keadaan kenyang dan kelenjar susunya penuh berisi. Kami senantiasa mendapatkan tambahan berkah dan kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Lalu kami menyabehnya. Dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun pun dia sudah tumbuh pesat. Kemudian kami membawanya kepada ibunya, meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami, karena kami bisa merasakan berkahnya. Kemudian kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Aku berkata kepadanya, "Andaikan saja engkau sudi membiarkan anak ini tetap bersama kami hingga menjadi besar, sebab aku khawatir dia terserang penyakit yang biasa menjalar di Mekah." Kami terus merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Begitulah Rasulullah SAW tinggal di tengah Bani Sa'ad hingga tatkala berumur 4 tahun atau 5 tahun terjadi peristiwa pembelahan dada beliau. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW didatangi Jibril alaihissalam. Saat itu beliau SAW sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Jibril alaihissalam memegang beliau SAW dan menelentangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau, dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau, seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Lalu Jibril alaihissalam mencucinya di sebuah baskom terbuat dari emas yang menggunakan air zam-zam, kemudian menata dan memasukkannya ke tempat semula. Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susuannya dan berkata, "Muhammad telah dibunuh." Mereka pun datang menghampiri beliau yang wajah beliau semakin berseri. Baik teman-teman, untuk sementara sampai di sini dulu ya. Sabar menunggu besok akan saya lanjutkan. Ini kisahnya menarik ini. Fase kelahiran Rasulullah yang luar biasa dahsyatnya ya, yang membawa keberkahan kepada Halimah Sa'diyah yang menyusuinya ya. Dan tentunya pada akhirnya membawa keberkahan bagi umat manusia. Ya, karena beliau diutus oleh Allah untuk rahmatan lil alamin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan kisah Rasulullah ini ya. Setelah nanti dikembalikan kepada ibunya Aminah ya, dari Halimah As-Sa'diyah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kebenaran datang dari Allah. Bila mana saya dalam menyampaikan ini ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.